Mari dengan cepat kita buka 2 Korintus 5 ayat 7. Mari Bapak Ibu Saudara, di masa-masa Natal Tahun Baru, ayo kita bakar roh kita terus ya. Jangan sampai ada yang tertinggal, supaya Natal ini benar-benar berdampak, khususnya tahun 2023 ini. 2 Korintus 5 ayat pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kekal itu selama-lamanya, saudara. Hidup di bumi itu terbatas. Tapi ini kekal, tak terbatas. Tak terukur. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hati Bapak Ibu Saudara kepada yang tak terbatas. Jangan kepada yang terbatas. Jika saudara mau melakukan sesuatu yang terbatas, ya jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu keras sampai engkau mengorbankan dirimu kepada sesuatu yang terbatas. Tapi lakukan segenap hati, segenap jiwa kekuatanmu untuk yang tak terbatas. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya apa saudara? Tekanan. Saudara bisa membaca di, kelihatannya di sini. Oke. Sebab ada masalah untuk di YouTube-nya. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Mengeluh ini bukan sambat ya saudara, tapi kita merasakan tekanan, kita merasakan saudara. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh, itu Roh Kudus ya, kepada kita. Sebagai apa saudara? Jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa apa saudara? Tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan itu dari surga. Masih jauh saudara. Karena surga itu hanya bisa dilihat oleh iman. Maka ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa saudara? Percaya. Apa arti percaya? Nah selanjutnya dikatakan, bukan karena melihat. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, for we walk by faith. Kita berjalan oleh iman, not by sight. Bukan karena melihat. Itu bukan berarti saudara tutup mata. Hidup di dunia itu ya melihat. Tapi Bapak Ibu Saudara, untuk melihat jaminan Allah yang kekal, saudara tidak bisa melihat dengan mata jasmani. Tapi Bapak Ibu Saudara harus melihat dengan mata rohani, yaitu iman. Jadi iman itu melihat yang tidak kelihatan. Ini Bapak Ibu Saudara mesti ngerti. Ketika saudara mengerti hal ini, maka saudara akan
berjuang mencapai yang tidak kelihatan itu. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami apa saudara? Berkenan kepadanya, itu kepada Allah. 10. Baca bersama-sama 1-3. Sebab kita semua harus apa? Menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bagaimana kita bisa mempersiapkan segala sesuatu yang baik, yang berkenan, bahkan yang sempurna ketika kita hidup di dunia? Maka Bapak Ibu Saudara harus hidup dengan percaya. Hidup dengan percaya itu berarti saudara hidup dengan melihat apa yang dunia tidak lihat. Dunia tidak akan pernah mengerti saudara. Sebagaimana di dalam 1 Korintus 2, buka. Jika orang Kristen mengerti hal ini, saya yakin saudara, gereja itu akan luar biasa. Karena gereja itu representatif dari surga. Apa yang tidak kelihatan. Natal, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, itu membuka apa yang tertutup selama ini. Ketika saudara memiliki iman, saudara melihat yang tidak kelihatan, maka saudara akan mengerti bagaimana saudara harus mempersiapkan diri. Sebab yang tidak kelihatan itu bukan tidak ada saudara. Ada, nyata. 1 Korintus 2 ayat 6. Firman Tuhan berkata, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang apa saudara? Tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Di dalam Yohanes 1 ayat 16. Wah, saya nggak bisa lihat di depan ya. Bentar. Yohanes 1 ayat 18. Udah bisa, puji Tuhan. Perhatikan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Mari kita renungkan bentar, supaya Bapak Ibu Saudara bisa hidup by faith, ya, berjalan dengan iman. Orang Kristen itu kalau ngomong iman itu jangan melulu berkat mujizat, ya toh. Selalu dihubungkan kalau iman itu hal-hal yang kita inginkan. Tidak, saudara. Tapi saudara harus mengerti hal yang lebih esensi. Jika saudara bisa melihat yang tidak kelihatan itu, maka yang kelihatan akan dinyatakan oleh Tuhan. Katakan amin. Sebab yang kelihatan terjadi dari yang tidak kelihatan. Yang pengerti katakan amin. Yang kelihatan terjadi dari yang tidak kelihatan. Saya di WA seseorang, dan orang ini memperingatkan saya, hati-hati Bapak. Karena saya mengajarkan tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Bapa bukan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bukan Bapa. Dan saya diperingatkan, hati-hati Bapak.
bahwa Yesus Kristus itu adalah Yahweh. Loh, kalau mengarah ke Elohim, Elohim itu Bapa. Yesus Kristus memang ada di dalam Elohim. Nah, mari kita buka ayat ini supaya ngerti semua. Sulit sekali orang Kristen, kenapa muncul Yesus sama dengan Bapa, Yesus sama dengan Roh Kudus. Bagaimana mungkin toh saudara? Dan saya dikatakan sesat. Ya enggak apa-apa. Tapi firman Tuhan berkata tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun. Apakah kita pernah melihat Allah? Tidak ada seorang pun. Dari zaman nabi-nabi tidak ada satupun melihat Elohim. Apakah Yesus Kristus pernah terlihat? Jelas pernah, ibunya pernah lihat. Keberadaan Tuhan Yesus di dalam Allah sebelum dunia dijadikan tidak terlihat. Dia turun ke bumi. Dia terlihat. Tapi kenapa Tuhan Yesus turun ke bumi? Untuk membuka yang tidak terlihat. Siapa yang tidak terlihat? Elohim. Setiap saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, dengan iman engkau akan melihat Bapa yang mulia. Amin. Waktu saya bertemu Tuhan Yesus, saya ketemu Bapa. Saya menemukan hati Bapa. Hati Bapa itu saudara luar biasa. Itu dijelaskan di Lukas 15 tentang anak yang terhilang. Itu hati Bapa. Bapa itu luar biasa. Sayangnya gereja-gereja yang saya tahu yang ortodoks saja, ya, Injili yang mereka mengakui Bapa, yang bukan Tuhan Yesus, tapi rata-rata karismatik, minta maaf, mereka Jesus only. Ya, oke lah. Itu hanya salah kaprah saja, tidak perlu musuhan, ya toh, ya toh. Sama seperti kita selalu bilang, Pak beli sanyo merek Toshiba ada enggak? Kan lucu tuh. Nah karena kita taunya dulu orang tua kita kalau ngomong pompa itu nyalakan apa? Sanyonya kan gitu. Lah saya juga, Mas belikan sanyo mas. Mereknya apa Pak? Mitsubishi. Sama. Orang tua kita gitu, naik Honda itu sana, ke warung ya, belikan kerupuk, Hondanya dipakai papa, ya tunggu bentar. Lucu enggak? Kamu naik apa ke sini? Naik Honda, mereknya apa? Yamaha. Loh, ya itu salah kaprah, itu anak-anak, belum ngerti. Tapi kalau sekarang kita kan udah ngerti. Ya. Ibu, beli Aquanya satu ya, mau merek apa? Merek ban gembos. Lucu ya, itu salah kaprah, yang tidak perlu tengkar lah. Tapi saudara, engkau tidak akan bisa mengerti hikmat yang lebih. Kalau saudara tidak mengakui kebenaran. Nah sekarang saudara mengerti. Tuhan Yesus datang sebagai Natal itu yang kita peringati. Dia membuka yang tidak kelihatan, yang tidak dilihat dunia. Saudara yang menerima Tuhan Yesus matamu terbuka. Sejak tahun 98 mata saya terbuka akan surga. Saya tahu Tuhan sudah menyediakan tempat yang baru di sana. Tuhan menyediakan tubuh yang baru kemuliaan. Dan dia jamin itu dengan Roh Kudus. Setelah kematian ada kehidupan yang sungguh luar biasa bagi orang-orang yang terpilih, yang terpanggil, yang setia. Bayangkan saudara, saudara mati, punya pengharapan enggak? Hanya dalam Kristus pengharapan kita jelas, katakan amin. Pasti dan bukan mudah-mudahan, katakan amin. Anda sudah mengerti? Kenapa anakmu kamu biarkan menikah dengan orang non-Kristen? Kalau kau mengerti. Kau tidak mengerti. Ngerti sekarang? Kalau kamu mengerti, kenapa kamu biarkan menantumu berpindah agama? Karena kamu tidak mengerti. Sebab matamu tidak membuka. Kalau kamu buka tahun 98 saya buka saudara. Saya mati-matian ngejar. Saya seret keluarga saya. Ngerti nggak ngerti tak seret saudara. Katakan amin. Kalau kamu masih tertutup, kamu tidak lakukan apa-apa.
Loh kalau anak kita saudara ya, kecil gitu, tiba-tiba nyebrang. Apa yang kau lakukan? Anak 3 tahun nyebrang di jalan raya yang penuh dengan mobil. Apa yang saudara lakukan? Anda akan berusaha tarik. Kalau saya lihat di YouTube itu, aduh saudara. Ada anak kecil naik sepeda, dia nyebrang gitu, hampir kena tiang listrik. Diambil sama orang dewasa, tidak perlu luka atau enggak. Menyelamatkan tuh begitu. Kalau kita melek, tapi sayangnya banyak yang tidak melek. Karena imannya hanya iman cap duit gitu loh. Imannya itu hanya ekonomi. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah Yesus Kristus yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Di dalam 1 Timotius 1, tolong buka. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti sehingga dengan mudah kok kita ini bisa mengerti tentang Allah Tritunggal. Sebetulnya kata Tritunggal tidak ada. Bagaimana seorang bisa mengerti tentang Bapa, Putra, Roh Kudus? Lo mau dialog pun ya enggak ngerti, wong matanya tertutup kok. Enggak akan ngerti mau dialog di YouTube itu lihat dulu. Dialog antara Islam dan Kristen, ya enggak ketemu. Yang satu enggak lihat, yang satu ngelihat. Ngerti saudara? Otot-ototan toh. Ujungnya apa? Agamamu, agamaku. Ya udah. Tapi banyak sekali orang Kristen yang mu'alaf. Makanya saya berdoa terus buat yang mu'alaf supaya matanya terbuka. 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja, selama-lamanya bagi raja segala zaman, Allah yang siapa? Allah yang apa? Yang kekal. Ya. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang tak nampak dan yang esa. Ini siapa? Tidak tahu kamu. Tidak akan pernah lihat. Makanya Natal itu membuka rahasia yang tersembunyi. Itu yang namanya spiritual wisdom. Dan saudara akan mendapatkan yang namanya hikmat rohani. Buka. Loh, dulu kamu wangel disuruh ke gereja. Sekarang kok rajin pelayanan lagi. Mataku buka. Aku melihat kebenaran yang sejati. Aku melihat Bapa, aku melihat Sang Putra, dan aku mengenal Roh Kudus. Oh, bukan, loh kamu kok rajin sekarang? Ya, mudah-mudahan dapat jodoh. Karena agak seret saya. Umur sudah 35 belum dapat jodoh. Katanya orang ke Gerijau itu orang Malang. Ke Gerijau mudah-mudahan dapat jodoh. Itu saudara, buta. Saya enggak ke gereja dapat jodoh, istri saya enggak ke gereja kok. Yang sudah dapat jodoh katakan haleluya. Gampang lek urusan jodoh gak usah gereja. Katakan amin. Ya, iku biyen dian sembayang po enggak ora to? Nemu di dalan iku. Ya Gus ya, Iwan ya. Ya toh, urusan apa? Hah? Urusan apa? Kok ke gereja itu urusan apa? Kecuali hal-hal yang mustahil itu masih oke lah. Tapi kembali saudara, supaya kita jangan salah kaprah jadi orang Kristen. Apakah Anda melihat? Kalau kamu melihat, saya enggak perlu paksa saudara loh doa pagi. Tadi tidak fingerprint toh? Enggak tuh. Karena enggak ada memang. Tak percaya saudara, sudah pegel aku. Tak omongi mas saya,
mulai besok tidak ada fingerprint. Karena semua sudah punya finger. Biarin lah. Enggak damai saya saudara. Bingung arek-arek. Pak Febi ke susu. Mari ngono tipu Yarno. Enggak apa-apa. Enggak masalah bagi saya. Kita supaya ngerti, melek. Saya enggak perlu paksa saudara. Doa mal, enggak perlu. Makanya tahun depan urus dirimu sendiri. Kamu tahu yang terbaik untuk rohmu. Kita akan menghadap tata pengadilan Kristus, katakan amin. Dan saya melek saudara. Pak, udahlah Pak. Gak usah nang gereja ya Pak. Dia iso saya. Lho apa? Lah melek motoku. Katakan amin. Gak usah pelayanan Pak. Yo gak iso aku. Apa dibayar Pak? Bukan masalah dibayar. Aku melek. Sebab apa yang aku lakukan menghasilkan upah. Dan itu lebih kekal. Wes aku di dunia gak duwe-duwe. Gak duwe apa-apa. Kok ke surga ndak punya bondo? Katakan amin. Makanya saudara yang punya bondo di dunia, bangunlah. Punya bondo juga di surga. Sehingga surga, bumi penuh kemuliaan juga dipakai jadi berkat. Yang ndak punya bondo gimana? Enggak usah berkecil hati. Bakar rohmu, bangun, kumpulkan harta di surga. Siapa yang bisa mengerti harta di surga? Kalau matanya tertutup. Harta apa Pak? Harta surga. Ngomong liani mari Pak. Lu saya ini dulu enggak percaya ada neraka. Tuhan ragu-ragu saudara saya juga. Tapi hati ini enggak bisa menipu. Saya butuh Tuhan gitu loh. Aneh toh. Karena manusia semua kan dari Tuhan. Jadi hati kecilnya dia bagaimanapun tetap butuh Tuhan. Karena berasal dari Tuhan toh manusia, diciptakan oleh Tuhan. Saya tidak percaya setan itu. Walaupun karena orang tua dan karena semua yang mengatakan ada setan, apalagi pengaruh film itu loh. Film itu yang garai setan. Gitu? Film horor gitu loh. Jadi kita tahu setan. Padahal kamu benar setan ada. Saudara tahun 98, saya percaya. Tuhan itu ada. Karena Tuhan Yesus. Katakan amin. Saya percaya surga itu ada. Karena Tuhan Yesus datang dari surga. Dan saya percaya neraka itu ada. Karena Tuhan Yesus yang ngomong. Neraka ada loh. Tuhan Yesus yang ngomong. Kalau bukan Tuhan Yesus, saya nggak percaya. Bagaimana orang bukan dari Amerika. Dia bisa cerita tentang Amerika. Padahal dia datangnya dari Sokun. Dia cerita Bang Alon, gak percaya. Kalau orang Amerika asli saya percaya, betul? Saya dulu gak percaya setan, Tuhan Yesus berkata, usir setan. Saya percaya setan ada. Dan setan menguasai semua kehidupan. Lu saya percaya saudara. Karena Tuhan Yesus menyatakannya. Itu yang membuat kita terbuka gitu loh. Kenapa kita ikut tradisi Masihan? Apakah mata kita sudah terbuka? Belum. Saudara sulit sekali membuat mata tetap terbuka. Saya berdoa pagi hari ini saudara matamu melek. Kalau engkau sebagai seorang suami matamu melek, engkau akan membawa keluargamu untuk melakukan perkara-perkara surgawi. Karena suami itu imam, kepala. Kemana anak istrimu kamu bawa? Satu Korintus 2 tadi. Ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis,
Nah, perhatikan sekarang. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tidak pernah dunia tahu. Jadi ketika saya bertemu dengan orang yang belum percaya, muncul belas kasihan. Aneh saudara. Sama seperti Tuhan Yesus. Aku datang bukan untuk menghakimi. Aku datang untuk menyelamatkan. Rasul Paulus kepada orang di luar, dia belas kasihan. Rasul Paulus marah kepada jemaat. Karena jemaat sudah melek. Kamu melek tapi kenapa kamu mengikuti tradisi? Kamu melek kenapa kamu Cina? Kamu melek kenapa kamu melakukan hal yang tidak benar? Paulus marah saudara. Ditegur habis-habisan. Tapi dengan orang di luar dia lembut, belas kasihan. Dan itu saya alami. Kenapa belas kasihan? Lah dia nggak lihat kok. Semua orang dunia nggak lihat. Orang yang nggak lihat dibagi dua. Satu, orang baik. Dua, orang tidak baik. Jadi saudara jangan pikir orang baik, orang santun, kelihatan saleh, itu sudah lihat. Belum. Kenapa ada orang Kristen pindah agama malahan? Karena dia tidak melihat. Kenapa anak pendeta bisa pindah agama? Bahkan pendeta dan seisi rumahnya, mualaf semuanya. Kenapa? Buta, gitu loh. Loh tapi Kristen, tidak peduli kamu Kristen. Agama Kristen tidak menjamin melek. Katakan amin. Tapi kalau kamu melihat, kamu akan bertahan sampai akhir. Kematian pun dalam Tuhan adalah keuntungan. Selama-lamanya kita hanya mengikut Yeshua HaMashiach. Bagaimana mungkin sekarang orang berkata, Pak yang penting baik Pak. Itu besan saya juga baik kok Pak. Terus saudara nikahkan dengan cara-cara agama. Kamu buta, nah. Kamu tidak ngelihat. Makanya saudara, orang-orang yang masih buta, meskipun dia Kristen, bahkan pelayanan sekalipun tidak jamin dia melek. Tidak jamin saudara. Saya hanya berpesan buat saudara yang sudah melek. Loh kalau kamu ngelihat anakmu mau masuk jurang, kok kamu diem? Kok sama kamu maaf ya saudara, kok mau jungkrak no pisan malahan? Pembunuh kamu. Ngerti sekarang? Kamu tahu sesuatu yang baik mulia, kenapa kamu tidak ajak anakmu? Kenapa biarkan mereka? Kamu tidak ada usaha sama sekali. Coba renungkan. Tuhan Yesus berkata, seorang pembunuh tidak akan pernah masuk surga. Siapa pembunuh saudara? Satu, orang yang membenci manusia itu pembunuh. Dua, orang yang mematikan jiwa. Muncul nanti pembunuh-pembunuh Kristen di dalam keluarganya. Lebih banyak daripada pembunuh penjahat di luar. Karena ada orang tua Kristen yang bantai anaknya. Ngerti sekarang? Kamu tahu toh? Kamu tidak lakukan apa-apa? Ngerti sekarang? Matamu buka. Ayo ikut tradisi sekarang. Bagaimana mungkin kita ikut tradisi? Mereka lakukan tradisi apapun nyembah nenek moyang terserah. Karena mereka buta. Tapi kamu melek. Orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Justru saudara harus menuntun yang benar. Mereka itu butuh terang. Jangan saudara ikut-ikutan kompromi malahan. Nimbrung lagi.
Makanya kan doa saya, imam-imam yang keluarganya hancur, berantakan, kan ada. Ya sudahlah, Anda berdiri sampai mati tetap. Karena apa yang tidak pernah dilihat ini, itu dinyatakan bagi kita. Loh, kita ngelihat tata pengadilan Kristus, kita ngelihat nanti tempat yang mulia, kita ngelihat semua kerajaan 1000 tahun. Kita itu melihat sesuatu yang disediakan oleh Allah yang dahsyat luar biasa karena Yesus Kristus putranya. Kita melek, lah kita mau membawa seisi rumah kita taat hanya kepada Tuhan Yesus. Oh, iblis pintar kurang ajar saudara, dihancurkan. Hanya dengan apa sekarang? Tahu nggak senjata iblis? Iblis menghancurkan orang Kristen dengan kebaikan. Paham kebaikan akan menjadi agama nanti. Yang dicari agama baik, bukan agama benar. Makanya kalau orang bilang, orang Kristen loh ini yang udah melek, oh semua agama sama. Buta dia. Buta. Semua agama tidak sama. Kebenaran cuma satu dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Tolong pemusik ya, saya tutup ya saudara karena waktu. Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh apa saudara? Oleh Roh. Maka itu kenapa Roh Kudus turun atas saudara. Melek mata saudara. Makanya orang Kristen itu tidak perlu dihoyok-hoyok kayak pohon itu diokrak-okrak buahnya jatuh. Tidak usah mau ngomong persembahan, perpuluhan, tetek, bengek. Ora usah. Kalau melek ngerti dia mau lakukan apa. Katakan amin. Bagaimana saya memimpin orang buta? Makanya gereja itu kumpulan orang melek. Gereja bukan kumpulan orang buta. Tapi kalau ada orang melek masih bejat, itu bebal. Masih datang ke gereja, bebal itu saudara. Lebih baik tidak usah ke gereja. Itu lebih good daripada kamu ke gereja. Tapi kamu bebal. Kamu masih jinah, kamu masih ngerokok, minum, judi, mencuri, dugem. Untuk apa kamu ke gereja? Gereja adalah kumpulan orang melek. Hanya orang yang melek yang bisa memuji Tuhan. Saya mengembalakan orang melek, saudara. Saya bukan mengembalakan orang buta. Saya tidak bisa memelekkan orang buta. Tapi Yesus Kristus bisa membuka orang buta. Katakan amin. Di luar kamu buta, dijamah, baru masuk gereja. Katakan amin. Atau ketika engkau datang pertama ke gereja seperti saya. Tuhan jamah mata saya. Melek, selamanya saya melek. Dan saya aktif di gereja melayani sampai hari ini. Dan jangan pura-pura buta. Jangan pura-pura buta sama Tuhan. Karena Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam Allah. Jadi Roh Allah diberikan kepada saudara. Ngerti dong saudara. Seperti yang saya kiaskan. Sakia itu mendapat rohnya Cristiano Ronaldo. Dia ngerti sepak bola. Spiritnya masuk. Ngerti cara nendang. Cara nangkep bola. Cara ngekop. Ngerti semua. Lu kok bisa? Ada spirit yang masuk. Roh Allah diberikan, roh Allah ini punyanya Bapa. Kalau rohnya ada di dalam saudara, saudara punya pengertian Allah. 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia. Saudara, saya tidak akan pernah tahu pribadi saudara selain rohmu sendiri. Saya tidak akan tahu. Kecuali saya punya ilmu, saya pegang rohmu, saya bisa ramal kamu semua. Yang tahu dirimu itu rohmu, itu yang dimaksudin. Hanya roh manusia yang
ada dalam dia, yang tahu sejatinya orang ini bagaimana, Roh itu. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain Roh Allah. 12. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ketika saudara menerima roh Allah, Anda akan tahu semua. Anda akan melek, keluargamu buka, minggu Anda tahu kemana kamu. Selasa kamu tahu kemana. Kamis kamu tahu kemana. Karena kamu punya roh itu. Katakan amin. Dan Roh Kudus itu yang menunjukkan kepada saudara semua yang tidak dilihat oleh kakak iparmu, saudaramu, orang tuamu, tidak lihat. Jadi jangan pernah kamu bisa dipengaruhi oleh keluargamu yang buta. Dia katakan, ngapain aktif terus di gereja? Siapa yang ngomong ini? Apa yang kau harus lakukan? Doakan. Karena mereka tidak mengerti. Dan Anda tetap terus ibadah. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari bangkit berdiri. Siapa yang melek pagi hari ini? Anda benar-benar udah ngalami Natal. Anda buka matamu. Saya dulu enggak loh saudara, dengar loh. Saya tidak, 30 tahun saya ke gereja loh. Sama istri, dua-dua buta. Tidak tahu kami. Tapi saatnya 98 kami melek. Aku melihat saudara, aku berjuang sampai hari ini. Minggu nanti saya tunjukkan. Ya, tentang kebenaran ini. Anda semua pemegang saham kerajaan surga. Bersama saya. Minggu nanti saya akan doakan kamu. Ambil bagian. Anda pemegang saham, saya beritahu. Itu bahasa paling gampang. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita.